Itu nggak lucu. So, itu beneran gak sih? Ininya? Do you wanna touch me? Aku cuma mau tanya aja kalau itu beneran. This is real. This is real? Yes. Tapi plastik surgery kan? Yes. Aku dengar yang satunya bunyi, yang satu enggak. Iya, yang satu hot, satu lagi cool. Bener. You wanna try? Gak usah, gak apa-apa. Nanti kalau habis netnya gagu. Apa? Sorry, my kodam. Itu bisa ya, jadi Opa. susu gak sih? Bisa dong. Oh ya ampun. Itu gimana caranya? Caranya gampang kok, tinggal disedat-sedat. Ada yang mau coba nggak? Aku sebenarnya nggak usah. Ya, tunggu sebentar. Enggak, aku believe aja. Kalau bisa ada susu, ya oke. Mungkin nanti papa coba, nggak usah. Papa udah coba. Papa udah coba? Yes. Kak Sabrina nggak apa-apa. Kok kamu langsung begitu matanya melotot? Kak Sabrina nggak apa-apa kalau kayak gitu. Kak Sabrina itu dia adik aku, lebih tuaan aku, dan dulu waktu itu kan belum nikah, masih bestie sama aku. Jadi why not? Itu, tunggu sebentar. Aku sebenarnya juga pengen tahu itu gimana. Pengen caranya. nyedot apa pengen tahu? Enggak pengen tahu. Tunggu sebentar. Nyedotnya ntar aja. Setelah ini. Kayaknya YouTube nggak boleh. Tapi Why? kenapa? Why? You don't like me? No, kayaknya YouTube nggak boleh. Nanti aku demonetize. Tapi gimana caranya sih itu temenan sama papa sama Kak Sabrina? Oke, jadi aku itu seorang legend. Oke. Setelah almarhum Bunda Dorce, datanglah manusia kera terlahir dari batu alias aku. Ya ibarat kata seorang malaikat angel Lucinta Luna Kayak dari Wukong, Hayangan anak gitu. Mimi Peri datang situ. Oke. Ya disitulah aku mencoba untuk mengatasi berbagai macam rintangan gitu loh, mendapatkan gimana sih rasanya menjadi orang yang sukses dengan cara instan. Oke. Dan di situ aku banyak mencari tahu, dari mulai kerja paksa kayak di SPBU dulu pernah, terus jadi karyawan salon, tukang cuci keramas, kasir pun aku udah pernah. Tapi yang namanya aku kan ahli zodiak, bukan terlalu pintar banget tentang zodiak, jadi aku orangnya bosenan, dan aku tuh orangnya pengennya yang kayak punya ambisi, nggak pernah puas. Kalau kata quotes-nya Kak Agnes Mo, kita tuh jangan pernah puas. Kalau kamu udah sukses, jangan terus sampai stuck di situ. Kamu harus lebih kalau bisa go internasional gitu. Yang aku lihat kamu tuh perfect banget. Kamu kayaknya cinta terakhir aku deh. Kamu tuh pangeran berkuda hitam aku deh. Aku udah pacaran jadinya nggak bisa, tapi oke. Tapi selama janur kuning belum terpampang nyata kan aku bisa. Kenalkan dong aku sama pacar. Kenalkan dong aku sama pacar kamu. Jadikan aku kakaknya. Jadi iparmu adalah waria. Enggak. No, tapi itu pertanyaan yang pertama belum dijawab. Apa Itu yang kamu poin? enggak, itu gimana caranya temenan sama kayak Kak Aku Sabrina? jadi- Kak Sabrina dulu. Oke, mulai dari Sabrina. Kak Sabrina dulu. Sebetulnya mulainya dari papa kamu. Oh, oke. Karena Kayak itu gitu emang semuanya itu emang dari ulah papa kamu duluan. Oke. Jadi pada saat aku muncul, itu kan aku kan membuat album, single, duo waktu itu, dan sekarang udah selesai ya. Dan akhirnya pada saat itu handphone aku hilang. Terdapatlah di situ beberapa video-video asusila. Terus papa yang curi gimana? Bukan papa yang Oke. curi. Kalau papa yang curi pasti mungkin udah ke belakang lu toilet kali. Oke. Jadi itu banyak banget video-video asusila aku dengan beberapa para aktor. Dan nggak tahu siapa oknumnya, siapa orang yang jahat yang mengambil handphone aku sampai disebarluaskan. Dari situlah akhirnya aku viral, dipanggil sana sini ke beberapa stasiun televisi. Oke. Aku kan belum kenal sama Your Dad. Hmm. Itu awal dari tahun 2017 akhir mau ke 2018. Oke. Papa kamu selalu menyebut nama aku. Dia selalu menyenggol aku, padahal aku gak kenal papa kamu. Apakah itu salah satu trik dia untuk supaya memanggil aku, atau dia ingin menjadikan aku selir berikutnya, atau gimana? Karena pada saat itu kan papa kamu masih jadi pacaran sama Sabrina, masih PDKT kan gitu. Oke. Jadi
Nah dari situ aku ngerasa kayak terganggu. Ini orang kenapa sih Thanos ini? Aku manggilnya Thanos, maaf ya. Emang kayak Thanos bener. Benar, Maaf benar, ya benar, gitu. Aku tuh nggak bisa disebut-sebut kayak gitu. Sedangkan aku nggak kenal sama orangnya gitu loh. Bahkan pada saat itu orang aja ya yang aku yang segitu viralnya banget, bukan sombong, menyebut nama aku aja tuh aku ada red card-nya gitu. Gitu. Jadi pada saat itu tuh aku tuh kesel banget sampai aku tuh kayak setiap aku komen di lapaknya dia nggak pernah digubris, tapi tetap besoknya lagi dia tetap sebut nama aku, ngatain aku terus. Waktu papa kamu masih laku di dunia televisi, Masih laku, di oke. hitam putih itu, Hitam putih. dia menyebutkan katanya yang aku nggak mau undang itu salah satunya ada 5 artis. Yang aku ingat salah satunya ada ATT, ada Ivan Gunawan, dan terakhir ada aku. Why? What's wrong with me? Aku kan humanity sama kayak kalian. Aku bukan mutan gitu. Oke. Kenapa gitu loh? Salahku apa? Sedangkan ketemu batang hidungnya belum pernah gitu loh. Kenapa sih aku selalu yang disebut-sebut? Papa bilang apa-apa? Dan kalau bikin podcast YouTube, kalau ditulis ada captionnya Lucina Luna itu selalu trending. Oke. Nah dari situlah aku akhirnya udah komenku nggak pernah dibales, jadi aku jadi kan malu sendiri dong. Jadi aku kayak semacam jadi public enemy yang balesnya itu fans-fansnya Your Dad. Jadi aku dikata-katain terus gitu. Jadi yaudah aku memberanikan diri untuk DM papa kamu. Oke. Lu ada masalah apa sih sama gue? Oke. Thanos, botak, lu kenapa sama gue? Ayo, ring tinju sama gue yuk sekalian. Oke. Aku bilang gitu, terus tiba-tiba maaf ya gitu. Ya udah kalau mau kita selesaikan baik-baik gitu. Nggak bisa cuma maaf doang. Lu udah berapa kali nyebut nama gue, sampai lu podcast juga sama Boy William waktu itu. Nyebut nama aku. Itu pancingan-pancingan semua karena pada saat itu kan itu lagi bener-bener zaman-zamannya aku itu zaman-zaman gen milenium apa gen Z ya waktu itu ya. Aku bukan milenium dong. Berarti aku gen apa ya? Usianya berapa? Apa gen Halilintar atau Oh my god. Aku Usianya sekarang- aku berapa 35. sekarang? 35. Kayaknya itu gen Power Ranger atau mungkin? Game Power Ranger mungkin iya. Millennial. Iya. 35 masih millennial ya? Millennial kayaknya. Iya, aku gen milenial dan pada saat itu kan rame banget Oke. gitu. Dan pada saat itu aku emang pengennya supaya aku tuh pengadilan itu sah dulu bahwa KTP aku perempuan, semuanya udah lengkap semua, legalisir, Oke. akte kelahiran. Jadi aku baru bisa mengeluarkan semua data aku bahwasanya aku perempuan. Tapi banyak orang-orang sekeliling Masih. aku dan aku baru tahu ternyata dunia entertainment itu tuh sikut-sikutan gitu loh. Dari dulu aku bertengkar sama Nikita Mirzani sampai akhirnya aku jadi bestie. Jadi kayak ayam bekokok, tau gak? Ayam bekokok kan kalau ketemu kan berantem dulu kan, lama-lama jadi bestie kan. Nah, gitu. You and Papa berantem dulu ya? Iya, Oke. sama aku kayak your dad gitu. Nah akhirnya jalan solusinya ya udah gue datengin dengan aku saking marahnya karena tiap konten selalu menyebut nama aku terus gitu. What's wrong with me? Terus kalian tinju. Karena Gimana? bukan dia. Aku belum selesai ngomong. Oh maaf. Oke. My future husband, tunggu dong. Heh, kamu ingat gak sih pada saat aku ke rumah kamu waktu dulu aku lagi Kita stay on topic dulu ya. Oh iya, ya udah kita belum sampai situ ya. Oke. Jadi pada saat itu aku udah memberanikan diri karena udah puluhan kali beliau menyebut nama aku gitu loh. Sampai aku tuh kayak dibikin bahan ocehan gitu. Jadi kayak membuat memprovokatorkan semua orang supaya memusuhiku. Sampai artis aja tuh nggak ada yang mau berteman sama aku. Semuanya itu karena Papa. Iya. Oh wow. Oke. Iya, dari situ. Bukan hanya papa kamu aja, ada beberapa selebriti juga, tapi nggak sampai sesarkas itu. Oke. Nah, di situ. Nah, akhirnya kita ketemuan. Disitulah aku ngamuk. Oke. Aku ngamuk. Jadi pas pada saat itu dia udah ingin tangan, tapi aku nggak bisa. Aku langsung ngamuk di tempat gymnya. Dan itu real. Oke. Dan papa kamu bilang gila, sampai kaca dipecahin sampai ini. Ya, itu salah kamu. Kita gak ketemu loh, kita belum pernah ketemu, tapi kamu kenapa kayak gitu sama aku? Itu kaca yang itu beneran itu? Iya, itu aku yang pecahin, tapi aku gak mau mengganti. Oke. Sampai meja aku bolak-balik, gak tahu pakai tenaga apa itu. Papa kamu sampai kaget, dan pada saat itu papa kamu masih Tenaga diem cowok, tuh, ya? masih diem. Tenaga huleknya belum dikeluarkan, papa kamu. Tenaga Thanosnya belum dikeluarkan. Kalau udah tik, aku udah jadi debu itu. Kalau udah tik gitu, jentik gitu. Yang bolak-balik meja kayaknya itu tenaga cowok ya? Apa? Itu tenaga cowok. Itu kodam. Oke. Kamu mau tahu kodamku apa? Apa?
kucing birahi minta diklonin. Oke, terus? Terus kembali lagi pas pada saat itu aku sakit hati sama papa kamu pas aku diusir dari Osborne. Lu kalau nggak keluar dari sini, gue udah berkali-kali udah gue usir. Lu keluar nggak? Ini semua udah lu acak-acak kayak gini. Itu siapa? Papa kamu bilang kayak Oke. gitu ke aku, gitu. Aku tetap kayak gini. Aku kan suka film Smackdown kan. Aku bagaikan Shaina atau enggak Lita. Tahu kan film Smackdown zaman dulu? Gitu. Aku udah begini dengan payudaraku udah begini kayak Siva Aprilia begitu kan. Aku begini pakai jaket warna oranye gitu kan. Kalau lu laki beneran lu ya, dia sampai ngomongnya gitu. Udah gue tonjok lo. Hah? Masih lu bilang gue laki? Oke, gue telanjang depan lu ya. Terus tiba-tiba apa yang terjadi? Hah? Aku mundur, dia mau ngapain? Aku takut ditonjok juga kan aku cuma menggentar doang. Tiba-tiba dia buka jaketnya, ditutupin dah tuh bagian area itu. Jadi aku dipeluk, aku nangis. Disitulah viral dan sampai story aku sampai 3 juta yang nonton dalam 24 jam. Gitu. Dan aku nggak tahu bahwasannya itu di YouTubein sama si Your Dad pakai kamera siapa itu tiba-tiba. Namanya dunia entertain aku pikir kalau kita udah terkenal mungkin kita bisa jadi orang yang baik, bisa dikenal, bisa disegani gitu. Tapi kok ternyata kok begini gitu loh. Oke. Gitu. Jadi setelah aku putus sama mantan pacar aku ngerasa bahwasanya kayaknya hidup aku hancur. Aku nggak boleh begini karena Gemini itu pantang mundur. Tuh, itu mantannya cowok atau cewek? Cowok dong, Cowok. aktor. Aktor. Yes. Oke, aku nggak akan tanya tapi oke. Iya lebih suka kalau mau sama cewek mau nggak? Kok cewek sih? Buat apa aku tebas titik? That's true. Oke, benar. Aku ngomongnya boleh di ini gak sih? Yes, fine, nggak Oh, nggak apa-apa, apa-apa. nggak apa-apa. Oke, itu beneran juga. Itu jadinya nggak ada ya? Gak ada, kamu mau lihat? Nggak apa-apa. Aku nggak usah. Kan ingat tapi gak sih waktu Nggak gak sih usah. waktu pada saat di rumah yang waktu nggak, kamu aku nggak ingat. nggak mau dibahas sama mama apa? Aku nggak ingat itu. Itu nggak ingat Kan aku. ada pacar kamu. Nggak, Dulu kan kamu masih bocah. sebentar, nggak, Dulu kamu nggak. masih bocah. Aku nggak ingat semua itu. Aku Aku tuh nggak ingat dulu semua itu. aku setelah udah baikan sama Kayaknya Om aku- Deddy sama Sabrina tuh aku sering tiap hari main ke rumah. Itu aku PTSD. Itu mah aku Nggak udah. mungkin. Aku sering gendong kamu kok. Ya itu aku ketakutan. Kamu Terus masih aku itu kurus taruh waktu itu, throw aku away inget dari otak banget. aku itu. Kenapa? Udah lah, lupain aja. Itu harus work. Itu kalau ngencingnya gimana? Apa? Enggak, maksudnya aku anterin kamu ke toilet kencing, tapi nggak mungkin dong aku ngeliat. bukan aku. You. Aku ke toilet Iya, kencing. kalau toilet gimana? Wanita dong sayang. Iya, aku tahu itu. Tapi kalau kayak gimana caranya? Duduk. Tolongin ini aku. Ya Belum, selayaknya iya. wanita. Jadi kan WC-nya WC duduk. Iya. Jadi nanti keluarnya. Kan kalau wanita kayak gitu ya kan. Oh, ini aku Cecepan lagi, kemana-mana. aku lagi imagine ini. Aku imagining. Oke. Tapi You wanna see? nggak Enggak. usah, nggak apa-apa. Kalian dulu aja. Nggak, kalian aja terus nanti bilangin ke aku gimana caranya ya. Kalian aja dulu. Oke, nggak, tapi Mau coba? Nggak, tunggu. Dari mana? Kan itunya Potrina potong. dipotong kan. Nah, Terus ngencingnya dari mana? kan ada salurannya. 3 lubang sama seperti wanita pada umumnya. Ada 3 lubang. Hah? Iya dong. Tes ada bagian untuk pipis, ada bagian untuk kalau kita ejakulasi dini, ada bagian untuk buat mother gitu loh. Kenapa mata kamu begitu? Kayaknya kamu seperti kayak juicy deh, kayak pengen Enggak, cuman oke, jadi apa pakaianku terlalu vulgar, apa kurang ke bawah ya, maaf. enggak, Oke, enggak apa-apa. Otak aku. Permintaan Ini aku lagi coba permintaan imagine produser, ini. permintaan produser boleh nggak 3 jam podcastnya sini. Tunggu Tuh, ini aku lagi imagine ini. Jadinya Imajinasi antara kamu dan imajinasi aku aku ini. dirajang. Kenapa? Enggak, lupain aja. Aku dengar tadi, tapi aku cuma lagi nggak mau imajinasi itu. Oke, Aku jadinya mau kok. ada orang di sini yang mau nggak aku? tag team aku. Aku Kalau nggak mau. ada di hadapanku ngapain yang lain? Buat pacar kamu Kenapa? ke laut dulu ya.
Makanya tadi aku bilang kan sebelum briefing, kamu mau bertanya apapun Aibku, aku akan bahas semua itu. Aku takut banget ini. Aku akan terima semua itu Ya, karena aku mencintaimu apa adanya. Jarang-jarang kan ada wanita menyatakan cinta. Oke, tuh, jadinya tuh aku Boleh nggak aku Ini aku- pegang detak jantung kamu? karena siapa boleh. Udah boleh, tunjuk tangan dong. Boleh, boleh. Aku nggak decide ya. Ini bukan Enggak just only touch your opini aku. jantung. Jadinya opini aku ini enggak. Pegang ini. Oke, coba. Aku Kenapa? Why you scared with me? I'm very scared. No, Aku takut you scared. banget. No, I think your character seem like your dead. Enggak, itu papa itu lebih confident. Ini aku takut banget. Bukan takut. Enggak, apa namanya? Aku Jantung. minta izin dulu ya. Oke, Kenapa? nanti setelah ini aku kasih ya. Hah? Karena aku masih ada sopan santunnya karena kan kamu punya pacar. Benar. Jadi Namanya aku nggak kenapa mau ini? nanti pacar kamu nanti cemburu. Namanya ini kenapa? Aku duduk kayak gitu ya. Kok kamu udah tau duluan? Ya aku ini bener ini kayak mau jatuh ini. Bukan mau jatuh, kamu tuh ngerasa kayak pengen cobain aku gitu. Tunggu, aku udah hafal dengan bahasa tubuh kamu. Setiap kalau aku ngomong yang menggoda kamu, karena Gemini itu tuh gila-gila pujian. Jadi kalau setiap aku melihat kamu nih ya, kalau aku ngomong, aku memuji kamu, yang aku suka dari kamu adalah, misalnya aku udah muji kamu nih, aku ada rasa sama kamu, terus kamu gaya selalu gini. Bener, aku lihat ke kamera. Itu yang aku suka dari kamu. Oke, tapi Cheers dulu dong. oh ya oke. Makasih ya udah mewujudkan Cheers. impian aku. Hmm. Jarang-jarang loh ada lelaki yang seromantis ini. Iya. Ini bukan aku, ini kru aku ini. Habiskan? Mau habiskan? Habiskan ya. Habiskan ya. Jangan. Sebelah itu ada motel loh. Iya, ini untuk kamu. Sebenarnya bukan aku, ini kru aku sebenarnya tapi yang No, bikin tapi you. ya. I know you. Ya, ini kru Kru aku. kamu bilang kamu. Enggak, ini kru aku. Enggak, aku sebenarnya. lebih percaya kru kamu. Kru kamu Siapa bilangnya yang kamu bikin yang kamu yang mendesain. Kamu yang Jahat mendesain kalian, ini ya. semua. Semuanya di sini Enggak jahat, ya. enggak jahat. Enggak, ini theoretical doang. Aku Yes. cuma pengen tahu. Yes. Enggak karena aku mau. Ini kita Tapi- ngomong serius Tunggu atau sebentar. bercanda sekarang? Dua-duanya. Tapi ini cuma pengen tahu. Yes. Kalau seks itu di bahasa Indonesia apa ya? Seks. Seksopon. Kalau Hubungan badan. ini blur aja. Kalau kayak gini, bisa Oke. nggak sih? Bisa banget. Gimana? Jadinya itu kayak dibikin lobang atau gimana itu? Kamu Kayak makanya dari tadi gue bilang waktu zaman gue main ke rumahnya dia, ya kan? Waktu zaman dulu di Bintaro tuh yang di masuk ke kompleknya itu, ya kan? Aku pengen cerita nih, dipotong mulu sama si Aska, ya kan? Sabrina mau lihat bentuknya kayak gimana sama enggak Oke. gitu. Aku lihat tiba-tiba kamu lewat. Masa kamu nggak inget sih bentuknya kayak gimana? Itulah kenapa dia selalu ngomong, Ya, itu jangan. ya, kayaknya aku trauma itu. Ya, itu trauma aku. Bukan trauma, ketagihan kamu pengen lihat yang kedua kali. Karena kan aku kan kemarin 2 bulan lalu baru dari Korea kan, jadi aku operasi keperawanan, jadi legit-legit empot-empot gitu. Jadinya bisa. Bisa banget. Aku bisa squid. Hah? Nih, nggak tahu dia squid itu Enggak, aku apa. tahu itu apa, tapi how? Gimana? Oke, jadi Kebanyakan orang yang squid itu langka banget ya. Tapi itu akan dicari oleh siapapun lelaki Benar. yang bener-bener fetisnya tuh gila-gilaan. benar. Yes. Bukan aku ya. Dan bahkan Tunggu kalau sebentar, misalnya tapi udah- benar, tapi bukan aku. I know you. I know you. I know you wanna try me. I know you Mungkin wanna aku try katanya me. salah ya. Tuh. I know you wanna try me. No, tuh. Oke. Tapi harus that work. Jadinya dibikinnya itu surgery kan, plastic surgery. All plastic surgery. Iya. Coba. Jadinya mereka kayak potong terus kayak buka. Gimana itu? Shark itu hiu ya? Benar Ngomong- juga. ngomongnya- Tapi enggak, maksudnya kayak itu kayak Hiu kan? Bener mereka kan, Shark? bukanya gimana?
Sebenarnya gini, oke, ini serius ya. Hmm. Ini niat aku pada saat itu. Aku mencintai orang yang salah, ya kan. Oke. Beberapa aktor yang suka sama aku, waktu belum ada zaman sosial media seheboh ini, kayak Instagram belum ada. Iya. Cuma ada Telegram sama Pet, aku ingat. Banyak para artis tuh berteman sama aku, dan dia taunya aku sosok adalah wanita cantik Dewi Yunani gitu loh. Setiap dia datang, dia tuh selalu kayak memuji aku. Ini aku belum operasi secantik ini loh. Oke, oke. Masih muka jebaknya tampah gitu loh. Oh my god. Oke. Ya, tapi dengan make up bold aku yang bisa menyulap kayak film True Beauty, ya kan? Jadi dia melihat aku tuh kayak aku tuh punya body language yang seksi, Mm-mm. terus bohai, montok, terus kayak gemes banget, kayak bisa diremas-remas gitu loh. Oke. Nah, dari situ aku selalu ngomong gini. Maaf ya, bentar, ini selalu turun mulu nih. Gak Gimana? apa-apa. Kamu gak ada niat mau naikin. Jadi pada saat itu aku bilang ke sang aktor, sang beliau, Mas maaf ya, Aku lagi mens. kenapa sih udah seminggu lebih loh aku kalau main kesini kamu mens mulu. Aku kan takut lagi jadi tanda tanya. Disitulah aku ya udahlah, aku jual semua apa yang aku punya, kayak diamond, kayak apa segala macem. Aku niatkan karena aku berpikir ya nggak selamanya aku kayak gini, ya nggak. Kalau mau jadi wanita nggak boleh setengah-setengah. Tahu nggak rumah sakit yang bagus di mana? Thailand gitu. Tapi Thailandnya yang jauh di desa. Itu pertama kali aku oplas di situ tahun 2015. Karena di situ banyak lady boys ya. Ladyboy dari berbagai negara, karena di situ terkenal dia bukan dokter tapi profesor di atasnya dokter. Oh wow, oke. Yes, jadi sistem cara untuk operasinya itu adalah batang kita dibuang, kulit batang kita dimasukkan ke dalam, terus bijinya kita dibuang, dimakan anjing kenyang. Kamu mau nyari anjingnya nggak? Kayak anjing kayak anakan deh makan bijinya. Terus dari kulit biji itu dijadikan untuk menjadi bibir lipstick. Ya, yaitu kata frasa aku lah, bibirnya. Jadi kalau mau diping-pingin bisa tambah lagi berapa bat gitu. Jadi aku pengennya yang benar-benar yang perfect. Iya, itu batangnya masih ada enggak? Kan tadi aku bilang batangnya Dibuang. dibuang, Enggak tinggal kayak kulitnya aja. Enggak jadi kayak souvenir. Masih Kamu ada mau? taruh di meja atau Enggak, apa. mungkin jadi tulang-tulang anjing gitu yang buat mainan dilempar, di anjingnya Ya, nanti kalau- balik lagi. Padahal Ini aku nggak akan pernah lakukan itu. Tapi kalau aku lakukan, itu batang aku di meja tuh. Itu dulu aku punya itu. Itu dulu kayak Emang gini. kamu ada niat mau seperti itu? Kok tiba-tiba kamu bertanya seperti itu? Enggak, cuma lucu kan kalau ada batangnya. kayak Kayak dia penasaran dulu sama punya batang aku ini. ya. Dia penasaran coba dari dulu waktu ada lorong waktu coba gitu ya. Aku menemukan batangku kembali, pasti lihat kamu. kayak taruh di sini kayak ini batang dulu aku. Dulu di sini, tapi udah. Copot. Cuma ini ide doang. Cuma ide. Itu lucu buat kamu. Iya. Kayaknya juga mereka juga lucu. Mereka juga lucu. Itu nggak lucu. Coba pakai suara cowok, bisa nggak? Gak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Aku nggak bisa memaksa. Tapi aku harus dipaksa oleh kamu. Kalau kamu mau mengikuti persyaratan itu, aku akan mau. Oke, nggak usah. Ya udah. udah. Ketawanya Kalah udah. kan kamu sama aku. Ya tapi tadi bilang elemen aku fire ya. Iya, kamu Namanya api, aku api. udara. Jadi aku bisa Udara. meniup kamu. Bisa meniup, bisa menyedot juga. Menjadi kayak gimana ini? Kayak gimana maksudnya ini? Ya, jadinya bisa blow kan? Blow kayak apa? Bisa dibikin kayak ini kok, blower-blower gitu. Jadi rambutnya jadi ada cepak apa ngehe ya. Oke. Nggak usah. aku Gemini nggak itu mau. menghibur ya. Iya Ya kan, benar. makanya aku suka banget kalau ketemu orang Gemini itu
gampang akur, gampang akrab, harmonis, humoris. Ini gak harmonis lagi nih, aku cuma takut aja jadi. Kamu takut sampai sekarang sama aku? Masih. Kenapa kamu ngundang aku? Kenapa kamu mendesain Candlelight ini? Lu Kamu sama aja seperti cowok-cowok pada umumnya ya, yang sudah mengkhianati aku, yang sudah mencapakan aku. so sorry. Tapi banyak ya cowok yang bully, banyak yang Dulu cheating. cowok itu bagaikan sebelum aku ketahuan, debu-debu yang tinggal aku. Come to mama. Wah. Tapi setelah ketahuan, oh lu bencong gitu. Itu namanya nggak bilang kayak, Kenapa? nggak bilang, oh ini aku. Enggak, jadi bagi aku ya bagaikan ibarat gitu. Makanya kalau misalnya aku lagi butuh atau apapun, aku cari orang luar. Itu sebelum atau setelah udah Setelah udah dipotong? ketahuan, karena aku semakin beranjak usia kan, aku kan kesepian lonely. Jadi aku butuh sosok. Gemini itu nggak bisa sendiri. Gemini itu kan labil kan, pelin-pelan kadang, terus kadang juga kayak negatif thinkingan, lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya ya kan. Hati aku tuh sebetulnya terbuat dari mutiara yang tidak pernah disentuh oleh manusia satupun. Kan Aku tadi- pikir kamu mendesain semua ini karena kamu ingin menyatakan cinta padaku. Tapi ternyata kamu takut sama aku. Benar. Apakah aku ingin Jangan berubah? bilang gitu. Enggak, gas. Tunggu sebentar. Apa dia mau bilang apa? Enggak. Dia Gas. enggak bilang apa-apa. Enggak, dia enggak Gas. bilang apa-apa. Kan tadi bilang biasanya sama orang di luar negeri ya kan? Ya, Itu sebelum atau setelah setelah operasi? Setelah. Yang waktu sebelum pernah enggak? sebelum ketahuan Enggak, sebelum operasi. pernah. Terus dia buka celananya kok kayak, salah- oh ya ampun. Gitu. Enggak. Enggak ya? Enggak, aku selalu jujur kok. Aku orangnya tipe MBTI, aku kan ENFJ. Jadi aku orangnya nggak bisa kalau ngomong bohong. Jadi aku harus jujur. But I'm Shimel. Ya, jadinya jujur kayak ini aku Tapi- punya Aku selalu kayak deg-deg. Terus mereka cuma bilang, oh nggak apa-apa kayak gitu. Bukan nggak apa-apa lagi. Aku suka Mereka deg-degan suka. kadang kan, suka deg-degan ya. Terus tiba-tiba pas ada balasan aku kayak kaget. Aduh, baca nggak ya? Pas aku baca, tapi kok kamu cantik banget, kok bisa secewek ini. Aku first time loh. Kalau misalnya aku cobain kamu boleh nggak? Ya pakai red car lah. Emangnya Pikiran mereka itu, nggak apa-apa, ada lubang yang lain. yang penting cantik. Sebetulnya ya, dunia itu sebetulnya ya, manusia itu tuh punya kebebasan ya. Dia mau suka sama siapapun gitu. Kayak di negara-negara yang di negara-negara asing kan gender itu kan sama ratakan ya kan. Ya. Dia tuh menerima siapapun. Yang penting asal hati kita baik, ya kan, kita tulus. Fisik sih nomor satu. Iya, tapi personality-nya juga. Iya, personality-nya kita, cara kita untuk menservisnya, mentekerkannya dia. Kamu tuh nggak seperti apa yang kubayangkan. Aku pikir kamu tuh kayak Shimel yang serem, yang mukanya bopengan, yang mukanya serem kayak cowok gondrong. Ternyata kamu tuh mulus banget, cantik banget. Bahkan cewek aja kalah sama kamu. Kenapa kamu nggak ada niatan untuk potong gitu? Ya duitnya belum ada sih, Jing. Kalau lo bayar gue ya udah ya. That's true. Itu namanya, how did you get money-nya? Uangnya gimana caranya dapatnya? Kamu nggak tahu aku dulu lontong sayur. Explain. Bilangin ke aku. Kamu nggak. Ceritain. Aku terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Jadi aku nggak punya basically. Kedua almarhumah mau papaku pengennya aku tuh berubah. Tapi hati ini menolak. Oke. Karena aku ngerasa, bagi aku ya, kodratku emang laki, tapi aku ngerasa kayak hati aku tuh lembut, tulus. Makanya dari situ aku pada saat aku masuk STM, kebetulan kan aku pintar kan, aku masuk ke jurusan yang paling tinggi di situ. Dan di situ STM itu kan tahu kan nggak ada cewek, cowok semua gitu. Dan selama 3 tahun nggak mungkin dong orang nggak keendus, ini kayaknya kok kelemar gitu loh, apakah dia bencong atau gimana. Disitulah awal mulanya aku tuh ngerasa kayak dilecehin gitu. Jadi ya banyaklah beban-beban yang, kesedihan aku yang mendalam yang membuat hati aku tuh kayak, kenapa sih aku terlahir seperti ini? Apakah ini udah jalan dari yang semesta gitu loh. Sampai akhirnya aku bisa berada di titik sekarang itu, aku tuh ngerasa kayak kok bisa. Tapi keluarga aku yang dulu membenciku balik lagi ngerangkul aku,
Terus aku pernah banyak musuh setelah aku mengalami kesuksesan ini di bidang entertain kan. Semua teman-teman baikku yang dulu sekarang jadi musuh. Dia menyebarkan semua aib-aib aku. Gitu loh. Mentang-mentang karena kejadian aku deket sama aktor ini, terus tiba-tiba dia tuh bencong loh, dia bencong loh. Jadi pas aku buka WA, aku semua aktor 30 itu udah pada memblok aku. Itu salah satu kesedihan aku. Jadi bukan hanya aktornya. Jadi aku udah terlanjur basah. Jadi perempuan pure. Tinggal mengesahkan pengadilannya aja. Aku pernah ditolak sekali Jakarta Barat. Akhirnya aku mengajukan kembali di Jakarta Selatan. Akhirnya berhasil. Itu pun privacy ya kan. Aku ngerasa kayak jalan hidupku, aku ikut, ya udahlah, aku berbuat baik aja gitu loh. Meskipun aku pendosa, emang aku yang pendosa. Mau orang mau ngatain aku begini, begitu, begini, begitu. Awalnya tuh aku tuh masih mood swing, masih kayak Gemini kan orangnya kan nggak mau kalah. Lu giniin Benar. gue bakal cecar lu balik. Tapi Lawan lama-lama kembali ya. semakin bertambah usia, aku legowo, aku diem gitu. Setelah aku dicepu masuk di penjara, orang-orang yang dulunya baik sama aku, yang selalu dekat sama aku, nggak ada yang jengukin aku satupun selama setahun gitu. Jadi situlah aku belajar gimana caranya aku introspeksi diri untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, untuk menebar kebaikan, untuk menjadi orang yang lebih smart dalam memilih teman, circle pertemananku gitu. Makanya dulu kan Om Deddy kan sampai nanya-nanya kan, sampai bantu-bantu. Aku berterima kasih banget sih sama Om Deddy ya, sama Sabrina. Dia mau bantu aku waktu itu, dia udah berusaha banget semaksimal mungkin. Tapi ternyata ada halangan yang dari musuh-musuh juga kan, musuhku banyak banget kan. Aku kan public enemy kan. Meskipun aku seorang pendosa, yang setiap apapun aku posting ini itu, aku sekarang udah nggak mau lagi yang namanya baca-baca komen. Tapi kadang kalau lagi ini aku baca komen, tertusuk hatiku. Apalagi kalau setiap komennya yang bertentangan dengan, maaf ya, kayak aku ziarah ke kuburan mama papa. Itu kalau misalnya aku pakai, kan aku wujudku udah perempuan ya kan, udah sah pengadilan. Ya aku pasti kan otomatis kan aku menutup aurat dong ya kan. Dan masih dapat banyak Iya. comments ya. Itu bukannya hanya pujian, bukan hanya ini, tapi kayak dijadikan meme gitu loh. Kok anak gue kok sifatnya nggak datang-datang, yang datang malah istrinya. Itu tersusuk hatiku gitu. Kadang aku tuh ngerasa kayak, ya Allah kenapa ya, aku salah apa ya, sampai kapan sih aku harus kayak gini gitu loh. Maksudnya hidup aku tuh kayak, kenapa aku tuh lonely gitu loh. Aku tuh kayak dikutuk sama sesama manusia gitu loh. Padahal kenapa sih lu ngurusin dosa gue gitu loh. Emang lu yakin masuk surga? Emang lu yang pemegang kunci surga? Aku percaya semua agama ya. Ya, ini bagiku. Agama mengajarkan adalah kita harus menebar kebaikan kepada siapapun itu, ya kan? Makanya dari situlah aku kayak, udahlah aku diem aja gitu. Kadang aku tuh lonely. Aku cerita sama orang yang bener-bener circle pertemanan aku yang bisa aku percaya. Waktu aku di penjara pun juga aku telepon sama your dad kan. Ya udah aku ikhlas lah. Aku berserah diri sama Tuhan karena aku ngerasa aku nggak bersalah sama sekali. Ini kenapa aku memberanikan diri ngomong kayak gitu? Aku merasa aku dicepu. Jadi aku ikhlas gitu loh. Jadi ya udahlah aku berserah diri sama Tuhan Yang Maha Esa gitu. Aku di sini kayak kesepian gitu, kayak ngerasa kenapa ya netizen tuh ya, aku berbuat begini salah, berbuat begitu salah. Aku dulu punya mimpi. Mimpi aku adalah kalau aku udah semuanya berhasil seperti ini di sekarang ini, aku pengen banget nikah. Siapapun orangnya yang mau terima aku apa adanya. Terus aku adopsi anak. Kita tinggal di luar negeri. Kita hidup bahagia gitu. Tapi impian aku dirusak sampai orang akhirnya tahu siapa aku. Ya sekarang aku begini. Makanya kenapa Butuh peluk nggak? Nggak ngomong ya pacar. Nah, ini aku serius loh, ini cerita aku yang sebenarnya aku bener-bener sedih banget, kayak
Makanya Om Deddy tuh bagi aku tuh udah kayak papa aku juga gitu loh. Dia kalau nasehatin aku tuh, kalau di penjara aku teleponan sama Om Deddy sama Sabrina juga, ya kan. Gimana ya Om ya? Aku tuh nggak terbukti bersalah, tapi kenapa begini ya? Apa mungkin ini cara Tuhan menebus, cara aku menebus dosa-dosa dari Tuhan gitu loh. Nah, Katanya kamu nggak mau meluk aku. Makanya aku kenapa kalau depan kamera itu ada tisu nggak? Maaf. Makanya kenapa aku kalau depan kamera itu aku selalu happy, aku selalu gitu. Ya karena itulah kerjaan aku. Aku mau apa lagi? Orang udah tahu siapa aku. Apalagi kan negara Indonesia kan paling kalau maaf ya, kalau transgender kayak aku paling jatuhnya kalau nggak ke desainer salon atau apa. Nah, makanya apapun itu dulu dari kerjaan aku yang kerjaan jadi lonte luar negeri, uangnya aku tabung, aku ubah penampilan aku seperti ini. Supaya apa? Supaya aku tuh ingin mewujudkan keinginan aku, supaya aku tuh benar-benar ingin dicintai loh. Aku nggak mau mencintai karena aku udah sakit rasanya dimanfaatin sama semua cowok gitu loh. Aku ngerasa bahwasanya aku harus mencintai diriku sendiri deh ketimbang aku mencintai orang lain. Aku udah capek. tapi sekarang kan udah nggak terlalu lonely kan? Ada keluarga Boy William. Itu belum sampai situ. Belum ya? Belum sampai Oke. situ. Aku cerita nih yang sekarang ya. Seiring berjalannya waktu, Boy nelfon aku. Lun, udah lama nih kita nggak collabs yuk, gitu. Ada apa Boy gitu? Gue lagi ada ini event The Family Season 4 gitu. Pengennya sih, tapi jangan bilang dulu ya. Iya, kenapa? Kan Oma ulang tahun. Oma kamu gitu. Iya. Nanti gue kenalin. Aku malu Boy. Lu tahu kan gue orang introvert gitu. Udah, lu kan lucu, lu bisa lah pasti gitu. Udah bisa ada gue kok nanti. Ya udah. Emang tapi di mana, di rumah kamu? Enggak, kita ke Phuket, kita ke Bangkok gitu. Nah, di situ Boy briefing ini kita kayak kayak Kim Kardashian aja lah. The Family Season itu kita nggak pakai naskah, tapi ceritanya realita aja. Kamu cerita aja tentang hidup kamu atau apa gitu. Ya aku cerita aja semuanya gitu loh. Yang tadinya nggak terduga gitu loh, tiba-tiba ada scene di mana mama nanya aku, Luna sama Boy udah berapa lama berteman? Dulu aku tuh kayak Tom and Jerry sama Boy berantem gara-gara Om Deddy juga. Jadi lama-lama jadi temenan gitu. Mama nanya, terus sekarang gimana keluarga? Ya semenjak aku udah sukses ya keluarga aku ngomong sama aku, ya biar bagaimanapun dia tetap adik aku gitu, ngerangkul. Tapi ujung-ujungnya udah gitu loh. Lun, kasihan ponakan, butuh ini butuh itu gitu. Yang namanya kita jadi selebriti kan kita nggak ada yang tahu kan. Eh, bisa ada rezeki dari mana aja gitu loh. Kadang lagi sepi, kadang lagi ada gitu kan, ya kan. Ya udah, jadi dari situ mama iba sama aku. Dari omongan itulah mama ngangkat aku jadi anak. Dan disitulah aku ngerasa, mama, aku manggil mama nih. Aku kan mamaku udah meninggal. Ya sekarang kamu anak mama. Kamu anak mama Lazuardi. Kamu jadi anggota Lazuardi. Mama, yang bener, mama nggak bercandakan gitu. Beneran, sumpah gitu. Aku nggak bisa berkata-kata lagi. Aku ngerasa kayak, ya inilah arti keluarga yang sebenarnya gitu loh. Aku tuh belum pernah ngerasain keluarga tuh yang benar-benar tuh ngerangkul aku. Mamaku meninggal duluan. Jadi aku tuh udah kehilangan semangat, udah kehilangan rasa apa ya yang mensupport aku gitu loh. Mamaku cuma bilang terakhir kali di kuping aku, Lun, mau kamu dijahatin sama orang, jadilah orang yang baik gitu loh. Yang menghakimi kamu bukan manusia, tapi yang menghakimi kamu Tuhan gitu loh. Apapun itu udah jalani aja. Makanya aku tuh ngerasa dapat keluarga baru itu, aku ya Allah, ini suatu anugerah buat aku.
Oma makasih banyak ya selama ini ya. Udah buat aku jadi orang manusia gitu. Meskipun genderku dua kepribadian. Tapi aku bisa gitu loh. Makasih banyak Oma. Makasih banyak Mama. Dan makasih banyak William, Mario, dan sepupu lainnya. Om Deddy juga makasih. Sabrina makasih pas kemarin di Korea nyempetin waktu ketemu tuh. Dan Aska tolong restuin aku ya Om Deddy sama Sabrina, tolong ya. Ini true story loh. Ya, aku tahu. Makanya aku ngerasa kalau aku cerita tentang kehidupan aku pasti nggak akan ada habisnya, masih banyak Iya. lagi gitu loh. Semua gender tuh sama. Kita harus memanusiakan manusia. Aku bukan menormalisasikan LGBT ya, aku sah wanita ya. Jadi kalau kalian mau ngatain aku LGBT, nggak bisa, aku wanita. Tolonglah hujatan ketikan kalian itu dibikin jangan terlalu menyiksa aku gitu loh. Batinku, mental health aku tuh udah bener-bener udah kacau banget tau nggak, sampai bawa-bawa almarhum papa mamaku yang di kuburan. Sampai ada salah satu komen, itu nanti mama bapakmu mati membusuk gara-gara anaknya bencong Maria. Itu bener-bener bikin aku kayak yo. Ya, biasanya untuk endingnya Jangan ending dong, masih lagi. masih lagi ya. Gitu. Jangan bahas yang sedih. That was Make up gimana nih Mas? No, we have a lot. Aku hapus air mataku. No, it's fine. Kita bahas yang lain aja. Kita lupain. No, we already talked a lot. Ada peluk aja mau. Are you sure? I think so. Kalau ada sesuatu di celana itu handphone aku. Kenapa selalu kamu ngomong kayak gitu? Oh, kamu alibi ya? Yeah.